Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Bosowa School Makassar, dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya. Teman-teman, kali ini di episode yang ini kita kedatangan siswi SMP dari Bosowa School Makassar. Bukan siswi biasa tapi ketua OSIS dari SMP Bosowa School Makassar. Oke, halo Saskia. Halo Kak. Hai Saskia, senangnya bisa ketemu sama Saskia. Terima kasih ya udah mau datang hari ini. Oke, Saskia, kamu ketua OSIS. Oh my god, aku lihat banyak banget ketua OSIS dari Bosowa School itu perempuan. Ih, keren-keren banget. Nah, berarti sekarang kamu kelas 3 ya? Kelas 3 SMP, berarti kelas 9 gitu ya? Nah, oke. Nah, Saskia, kamu masuk OSISnya itu emang mau masuk OSIS dari sebelum kamu masuk di Bosowa? Atau nanti masuk di Bosowa kamu lihat OSISnya, oh keren nih OSISnya, terus kamu masuk. Itu gimana ceritanya kamu akhirnya masuk ke OSIS? Masuk OSISnya dulu ya? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak. Jadi awalnya sebelum masuk Bosowa saya tidak ada idea untuk masuk OSIS sama sekali. Alasannya adalah pertama, awalnya saya bukan tipe orang yang suka organisasi. To be honest, saya lebih suka kegiatan-kegiatan yang mungkin not akademik, artistik, misalnya menyanyi, seni dan lain-lain. Tapi sejak masuk SMP Bosowa School Makassar, melihat dari gurunya itu sering sekali, misal Mem Suci itu dulu kan pembina OSIS tuh Kak. Terus saya lihat, wah Mem Suci baik banget. Terus di saat mengerjakan kegiatan OSIS, kakak-kakak dulu, ketua OSISnya itu Kak Farah kan dulu. Mereka keren banget dan Mem Suci juga membinanya sangat bagus. Terus akhirnya saya tertarik. Pertama itu adalah karena dulu saya lihat Kak Farah. Kak Farah tuh keren banget pas masih menjabat OSIS. Perempuan terus juga. Iya, perempuan juga. Terus kegiatan-kegiatannya tuh seru-seru. Misal market day, seminar, terus ada lomba-lomba juga, dan itu pasti anggota OSIS yang urus. Jadi saya mulai tertarik dari situ. Terus kedua juga faktor ingin membanggakan orang tua. Awalnya saya pikir organisasi mah apa gitu, nggak menarik. Tapi dilihat juga dari prestasi-prestasi pengurus yang lalu, saya lihat wah boleh juga nih, bisa juga membanggakan sekolah dan orang tua. Gitu Kak. Jadi awalnya nggak ada niat gitu ya masuk SMP, masuk sekolah nanti mau ikut organisasi. Tapi ternyata pas masuk di BSM kamu lihat keren ternyata ya OSISnya. Terus kamu lihat ternyata pengurus-pengurus atau siswa-siswi yang ikut jadi pengurus OSIS itu bukan cuma sekedar organisasi aja, tapi mereka keren juga di kesehariannya selama sekolah gitu ya. Nah itu berarti kamu masuk OSIS udah dari kelas 1 atau kelas 2? Dari kelas 1, kalau pas kepengurusannya Kak Farah dari kelas 1. Tapi sebagai anggota inti, which is ketua OSIS like me now, nanti di kelas 8. Oke, jadi kamu udah dari masuk ya ceritanya. Dari masuk mungkin semester 2 gitu ya, semester 1 ya. Semester 2 kelas 1 itu kamu udah masuk OSIS jadi anggota. Terus nanti di kelas 2 atau kelas 8 SMP itu kamu akhirnya masuk ke jadi pengurus inti. Nah ceritanya kenapa awalnya nggak mau, terus akhirnya mau gabung, terus akhirnya malah mau jadi ketua OSIS, itu kenapa? Awalnya gimana ya? Ini sih awalnya kan mungkin kakak pernah podcast bareng Kayla, teman saya. Nah itu awalnya tuh kita bareng-bareng, kayak awalnya Kayla dulu nih yang bilang mau masuk OSIS gitu. Aku juga udah tertarik kan dari awal prosesnya seperti itu. Cuman aku bilang gak usah jadi ketua OSIS deh, paling bendahara, sekretaris gitu kan. And then suddenly pas Kayla bilang mau jadi ketua OSIS, I was like jadi juga gitu, ngikut karena terpaku juga dengan posisinya gitu kan. Keren banget kita sebagai ketua OSIS, dan juga baru masuk idenya setelah Kayla bilang ketua OSIS tuh keren gitu, terus program-programnya juga kita yang buat, divisi dan segala macam kita yang urus. And I was like oh iya sih bener ya, ikut deh gitu. Terus akhirnya yang paling seru itu pas mulai daftar-daftarnya, kita bakal mengajak orang lain buat vote kita. Nah di situ tuh part paling seru yang akhirnya membuat
saya pengen jadi ketua OSIS lebih niat lagi. Terus juga pas debat itu seru banget, walaupun memang deg-degan, tapi itu yang bikin seluruh prosesnya membuat saya jadi ketua OSIS sekarang. But what was the journey? Itu kamu selama itu bagaimana caranya kamu itu meyakinkan teman kamu biar ngevote kamu? Kamu bikin kayak gimana? Kamu kayak ceritakah ke teman kamu jalankah ke teman kamu, itu gimana tuh ceritanya? Oke. Pas voting itu awalnya disuruh buat poster. Tuh posternya dibuat, cuman saya pikir poster doang mana mungkin semenarik itu kan. Akhirnya setiap lewat teman-teman saya, kan saya dulu nomor 1 tuh Kak. Nomor urutnya. Paslon nomor 1. Terus saya bawa lagi teman saya, partner saya yang lain yang jadi paslon. Itu ada Kia sama Zakaria, dia paslon 2. Yang ketiga itu Zeva sama Gilang. Jadi setiap orang lewat saya pilih paslon 1 begini posisinya. Jadi lewat aja guru-guru atau apa, pilih nomor 1 gitu. Terus saya ada bilang, campaign-campaignnya juga ya. Itu seru banget. Sama Rama juga waktu itu. Oke. Jadi kalau di BSM itu memilih ketua OSIS itu nggak bareng sama wakilnya gitu ya, ketuanya aja, atau kamu bareng sama wakil atau gimana? Saya bareng wakil. Bareng wakil gitu. Jadi semua pasangan calon ketua dan wakil. Iya. Oke. Jadi kamu bikin campaign lucu-lucu juga gitu ya di sekolah. Dan pada saat prosesnya tuh kamu ada debat juga gitu ya. Iya, berapa pasangan calon tuh pada waktu itu? Waktu itu 3 aja dari angkatan aku. Saya sama Rama, terus Kia Zakaria sama Gilang sama Zeva. Oke, kamu ada 3, kamu debat nih. Nah, pas debat itu gimana? Pertanyaan-pertanyaan apa yang kamu harus jawab di situ? Oke, kalau pertanyaan seingat saya ya Kak, dari paslon Kia tuh paling ditanya tentang visi misi saya. Kan ada visi misi tuh Kak. Sebenarnya ada, cuman I don't really remember it though, but I'll show you later. And then it was like about, intinya visi misi saya sama Rama itu mau buat OSIS ini sebagai sarana buat teman-teman biar tahu potensi dirinya dan juga mengembangkan pengalamannya dalam organisasi gitu. Terus ditanya-tanya dia sama kelompok Kia, ditanya kira-kira bagaimana cara mewujudkannya. Terus kami akhirnya jawab dengan proker kami, dan itu banyak sekali seingat saya. Terus dari kelompok Zeva itu ada yang nyerang, aku lupa pertanyaan apa, intinya itu bikin deg-degan banget. Terus kalau soal debat memang jagonya itu Rama, bukan saya. So even though I'm the leader, tapi saya bisanya itu di mengorganisir dan melakukan proker di lapangan. Kalau Rama dia pintarnya tuh buat argumentasi. Jadi di situ yang tim Zeva aku serahin ke Rama, karena Rama jawabannya memang nyelekit banget di situ. Jadi setelah debat akhirnya itu ya debat di depan teman-teman kamu semua ya, siswa-siswi. Berarti yang kelas 1 2 juga gitu nonton semuanya, 1 2 3 nonton. Terus pada akhirnya setelah mereka lihat debat kamu gimana, mereka akhirnya ngevote gitu ya. Ngevote untuk memilih siapa yang mereka inginkan jadi ketua OSIS. Terus pas kamu tahu itu kamu jadi ketua OSIS itu kamu gimana? Kalau shock sih jujur ya enggak Kak, karena memang pas voting itu saya bukan lihat sih, saya ngerasain aja gitu, like insting. Memang banyak staff Bosowa, guru-guru Bosowa dan teman-teman sekalian alhamdulillah memilih saya sama Rama. You get the click lah. I get the click. Terus pas voting juga dia bukan yang tiba-tiba dikasih tahu Kak, abis voting segala macam. Terus abis itu langsung dihitung di depan kita. Jadi kayak saya sama Rama duduk barengan kan, setiap paslon disuruh duduk barengan. Terus Rama bisik-bisik, ini kalau kita nggak lolos alhamdulillah deh, takut gitu kan. Terus saya bilang, kok gitu. Terus akhirnya voting lah itu, dihitung pertama yang dapat poin tuh Zeva Gilang. Memang honestly Zeva Gilang ini memang populer di kalangan teman-teman, karena mereka ceritanya anak-anak yang gaul lah gitu kan, bukan yang dikenal ambisius and something like that. Terus saya pikir paling Zeva Gilang gitu kan. Voting dapat 2, terus Zakaria bla bla. Terus akhirnya kami voting lah, kok kami yang memimpin gitu, kaget. Terus selesainya itu dan alhamdulillah kami terpilih. Kayak kamu nonton live score juga gitu ya di situ, semuanya nonton live score di situ. Deg-degan banget tapi seru abis. Oke. So akhirnya kamu jadi ketua OSIS itu di kamu pas kelas 2 ya? Iya, kelas 2. Nah, sekarang berarti udah sekitar hampir setahun ya, belum sampai setahun gitu ya, beberapa bulan kamu udah jadi ketua OSIS. Nah, apa yang udah kamu lakukan selama kamu jadi ketua OSIS nih? Selama jadi ketua OSIS, saya absolutely ngerjain program kerja. Yang
Kalau di semester 1 kelas 8 saya kerjanya yang mudah-mudah dulu nih, karena memang tantangan saya personally sebagai ketua OSIS dan Rama juga adalah kita kontrol society. Jadi of course ada beberapa teman-teman yang nggak mau ngikutin, ada juga teman-teman yang mau ngikut, ada juga yang malas dan segala macam. Jadi saya menggunakan semester 1 sebagai kesempatan untuk mendekati diri sama teman-teman dan mengerjakan program kerja yang mudah-mudah dulu nih. Misal absen sholat, terus juga pengecekan kelas dan segala macam, itu yang mudah-mudah aja. Nanti di semester 2 ini, which is now, saya gunakan buat karena udah deket nih sama teman-teman yang lain gitu, udah gak ada konflik lagi segala macam. Baru kita kerjain program kerja yang besar, misalnya seminar, terus market day dan lain sebagainya. Oh, jadi sekarang you already get the hang of it ya. Yes. Kayak kamu udah tahu awal-awalnya kamu kan adaptasi dulu. Sekarang oke, kamu juga udah roll on sekarang. Jadi kamu udah mau ngerjain, baru mau mengerjakan ya ceritanya proker-proker yang besar ini. Iya, yang besar karena awal-awal juga kayak clueless gitu kan, baru naik nih. Saya kan joinnya juga buat nambah pengalaman gitu. Jadi kayak ngapain ya? Kerja yang mudah dulu deh. Terus akhirnya semester 2 udah mulai ngurus seminar juga dari divisi jiwa dan raga gitu. Oke, jadi ini kerennya ya. Soalnya kayak aku ingatnya juga pada waktu SMP gitu ya, kita merasa bahwa ya kita emang yang untuk nge-organize ini semua itu serunya tuh di situ. Nanti pas aku kuliah, aduh aku dulu bocil kok bisa gitu ya dulu. Kok bisa gitu ya, tapi pas pada waktu momen itu memang seseru itu. Sesenang itu dan seseru itu untuk mengurus hal-hal selama masa sekolah di luar dari akademik gitu ya, di luar dari fokus akademik. Nah, kamu ke depannya apa yang kamu harapkan setelah kamu selesai menjabat nih? Kamu kan udah kelas 3 ya sekarang. Nah, udah akan tahun depan udah naik ke SMA gitu ya. Jadi masih ada setahunan lagi lah. Apa yang kamu harapkan sebelum kepengurusan kamu berakhir? Sebelum kepengurusan aku berakhir, aku berharap amin semoga deh semua proker yang saya tuliskan, yang saya adakan sudah selesai total. Lalu saya harapkan semua teman-teman saya berhasil menyelesaikan LPJ tuh, LPJ yang paling susah karena bisa jadi ditolak sama angkatan baru. Jadi semoga diterima dengan sepenuhnya. Soalnya so far kepengurusan lalu itu mereka diterima dengan syarat, which is not bad, tapi ya lebih enak diterima secara penuh karena kami nggak perlu perbaiki apa-apa lagi gitu. Amin. Terus terakhir semoga angkatan saya semakin solid. Gitu aja. Oke. Nah, kamu apa sarannya buat adik-adik kelas kamu yang pengen juga ikut OSIS gitu, apalagi kayak kamu lihat mungkin perempuan terus mereka juga mau jadi pengurus inti itu gimana? Soalnya zaman aku dulu ya, aduh out banget. Tapi zaman aku dulu kayak perempuan untuk menjadi sebuah ketua OSIS itu masih sangat jarang. Ada beberapa tapi kayak enggak tiap angkatan itu perempuan pasti kayak laki perempuan, laki terus perempuan lagi. Pasti kayak gitu. Nah, sekarang aku lihat di Boswa School ini woman empowerment-nya keren banget. Kalian dari SMP, SMA itu udah sadar kalau laki dan perempuan itu bisa punya posisi yang sama gitu. Setara gitu ya, bisa punya kesempatan yang sama untuk menjadi apapun yang mereka mau. Nah, kamu gimana sarannya buat adik-adik kelas kamu yang pengen masuk OSIS, apalagi perempuan mungkin yang mau juga jadi ketua OSIS itu gimana? Oke. Kalau saran saya sih pertama, kalau kalian mau menjabat, don't think about your friends' feelings. Karena saya dengar sebenarnya ada beberapa di kelas yang sudah tanya-tanya kepada saya kira-kira gimana mau jadi ketua OSIS gitu-gitu. Terus dia tanya partnernya juga gimana. And I said bebas lah kalian, terus diatur. And then they come to me, they say Kak nggak bisa, soalnya teman aku nangis pas tahu aku, karena ceritanya di sini temannya mikir dia ini lebih unggul kalau selalu gini, jadi akhirnya temannya nangis, terus dia tanya nggak jadi deh. And this is my notes for you guys, kalau OSIS begitu jangan dipikirkan temannya, pikirkan dirimu sendiri, karena jangan sampai takutnya ketika teman kamu naik and they're not good at it, pasti kalian menyesal juga. Dan juga pas kalian tahu potensi diri kalian di sini, kalian suka, and you lose it, oh that's too bad. Itu aja. Terus ketika mengerjakan proker, ketika mengerjakan organisasi, pasti ada masa-masa di mana kalian kesulitan. Terus ada masa-masa di mana kalian pasti ada konflik sama temen nih. Ini yang paling ribet, karena dulu saya sampai nangis pas kelas 8 awal tuh, karena memang teman-teman aku masih kurang support. But I'm not saying they're not a good friend. Cuma memang waktu itu aku belum adaptingnya emang susah ya. Aku belum good sama society juga. And I was crying about it. And I was like, nyerah aja deh. But suddenly I was like, oh no, don't
this is not good. Jadi itu ketika kalian ada masalah, walaupun memang posisi kalian sebagai ketua OSIS, kalian adalah yang paling terhebat nih ceritanya. You can be clueless. Kalian bisa minta tolong, jangan dipendam sendiri karena pada akhirnya kalau kalian tidak minta tolong kalian ribet sendiri dan itu tidak akan pernah selesai. So there is two. Yang pertama adalah don't think about your friends feeling, think about yourself di sini. Bukan egois juga, tapi intinya kejarlah mimpi kamu, gak usah pedulin orang lain. Terus yang kedua adalah even though you look like you need help, padahal kamu adalah ketua OSIS, padahal kamu adalah ketua MPK, padahal kamu apapun itu yang memang dikenal hebat, but it's okay to be clueless, it's okay to ask help. Gitu. Jadi yang pertama ya put aside your feeling, put aside your feeling. Jadi dalam artian apapun mungkin perasaan naik turunnya, apalagi remaja ya, teenager gitu ya, gimana konflik-konflik sama pertemanan itu di put aside aja dulu dan pikir mau gimana ke depan, itu pikir realistis ke depan ini kita pengen ngapain di OSIS gitu ya. Terus pada akhirnya pas di OSIS, even though kamu ada jadi ketua OSIS ya, kamu bisa aja nggak tahu, kamu bisa aja butuh bantuan dan itu nggak apa-apa karena kamu dalam situ juga adalah teamwork ya, kamu nggak kerja sendiri. Mungkin kamu yang namanya ketua OSIS tapi kamu di bawahnya ada teamwork kamu juga. Jadi kalau teman-teman kamu, kalau adik-adik kelas kamu masih berpikir sekarang bahwa nanti mereka takut gitu ya mau masuk OSIS, itu sebenarnya nggak masalah sama sekali. Silakan dicoba aja, beraniin diri karena nanti di dalam itu walaupun ada konflik, ada lah ya paling konflik ataupun ada perseteruan dengan teman-teman, itu sebenarnya hal biasa dan nanti itu bakal jadi seru juga gitu ya. Dan kalian bakal bekerja sama juga nanti pada akhirnya. Nah, Saskia, kamu habis dari OSIS kan, ini kamu kelas 9. Berarti nanti kamu mau masuk SMA. SMA kamu mau masuk OSIS lagi nggak? Personally yes, I would do it. Karena udah dapat pengalaman juga, terus dilihat seru juga walaupun memang ada rintangan yang memang susah, but udah dapet lah apa mau dibikin, apa solusinya, and absolutely I will join again if I could. Oke. Jadi kamu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan ya selama kamu di OSIS di SMP Boswa School, dan kalau kamu lanjut lagi nanti kamu pengen juga masuk organisasi lagi, pengen jadi OSIS lagi. Oke. Saskia, semoga kepengurusan kamu sampai selesai ini berjalan dengan lancar. Kegiatannya keren-keren, LPJ-nya diterima tanpa syarat. Tanpa syarat ya, diterima tanpa syarat. Terus nanti kamu lanjut SMA gitu, kamu juga tetap bisa bersinar selama kamu nanti masa sekolah di SMA. Oke. Makasih banyak ya Saskia udah datang dan cerita-cerita hari ini. Senang banget bisa ketemu lagi ketua OSIS perempuan dari Boswa School Makassar. Makasih banyak Saskia, semoga lancar terus ke depannya sekolahnya ya. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Sekali lagi teman-teman, kalau mau tahu info terkait kegiatan-kegiatan di Boswa School Makassar, pertama-tama cek dulu Instagramnya @boswa_school Makassar. Terus kalau misalnya ada saran mau lihat apa, boleh sarannya di kolom komentar. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.